Selamat sahabat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dan sahabat, hari ini kita tiba di pelajaran yang ketiga dengan judul Melihat Orang Melalui Penglihatan Yesus. Mari saya undang untuk kita tunduk kepala dan berdoa sebelum kita akan belajar pelajaran ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan dan rahmat-Mu. Dan bila mana kami akan belajar akan sekolah sahabat ini, curahkanlah hikmat-Mu, Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh Engkau urapi dengan hikmat surgawi, dan apa yang kami pelajari benar-benar setuju, seturut, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, melihat orang melalui penglihatan Yesus. Dan ayat inti kita terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-19. Matius 4 ayat yang ke-19 berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sebuah percakapan antara Yesus dan murid-muridnya, di mana Yesus mengajak kepada murid-murid ini, dan Yesus akan menjadikan penjala manusia. Apa maksudnya? Kita akan lihat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Nah, fokus pelajaran sepanjang sahabat ini adalah bahwa pentingnya seseorang menuntun orang lain kepada Yesus. Dalam kacamata Yesus, maka seseorang perlu menuntun orang lain untuk datang kepada Yesus. Yang kedua, bahwa setiap orang yang kita temui sebagai orang yang dapat dimenangkan bagi Kristus. Fokus yang ketiga, dengan menyadari kebenaran kekal, maka akan menyanggupkan kita untuk melihat orang dengan cara pandang yang baru. Bagaimana selama ini kita memandang orang? Apakah sama dengan cara pandang Kristus? Kita akan pelajari di sini. Kemudian yang keempat, bahwa adalah rencana Allah masing-masing kita bisa melihat dan menggunakan kesempatan di sekitar kita untuk menuntun sahabat-sahabat kita kepada Yesus. Dan fokus yang kelima, bagi Yesus setiap orang berharga dan berbeda. Karena itu, Dia memperlakukan semua orang dengan adil dan tidak meremehkan siapapun. Di pelajaran hari Minggu tentang jamahan kedua, dikisahkan di dalam Markus 8 ayat 22 sampai 26 bahwa hanya ada satu mujizat dalam seluruh Alkitab di mana Yesus bekerja dalam dua tahap. Dan ini memberikan pelajaran penting bagi gereja, bagi kita saat ini, yaitu pelajaran tentang penyembuhan orang buta di Betsaida. Dalam Markus 8 ayat 22, firman Tuhan berkata, "Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia." Ada dua kata kunci di dalam ayat ini. Yang pertama adalah membawa, dan yang kedua adalah memohon. Bagaimana dengan membawa? Ya, orang buta itu tidak datang sendiri. Teman-temannya melihat kebutaannya, dan ini membuat bahwa teman-temannya merasa dia butuh untuk dibawa. Dan yang kedua, dia mungkin tidak memiliki cukup iman untuk dapat disembuhkan. Tetapi teman-temannya memilikinya. Teman-temannya percaya bahwa Yesus akan menyembuhkannya. Dan yang ketiga, banyak orang tidak akan pernah datang kepada Yesus kecuali seseorang yang beriman membawa mereka kepada Yesus. Kita punya peran penting di sini. Dan yang kedua, kata kunci yang kedua adalah memohon. Nah, itu berarti meminta dengan sangat atau mendesak tanpa bersikap kasar atau riuh. Teman-teman daripada orang buta ini dengan ramah memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan orang buta ini, karena mereka percaya bahwa Yesus memiliki keinginan dan kekuatan untuk membantu orang buta ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Mengapa dalam kisah ini Yesus menyembuhkan orang buta ini dalam 2 tahap? Pelajaran penting apakah yang hendak diberikan kepada kita di dalam peristiwa ini? Yang pertama, membutuhkan waktu bagi mata kita untuk menyesuaikan kepada terang jika kita telah cukup lama dalam ruangan yang gelap. Yesus menyembuhkan orang itu dalam 2 tahap agar matanya dapat menyesuaikan dengan terang secara perlahan-lahan. Yang kedua, Yesus penuh rahmat. Dia memahami akan kondisi mata rohani kita dan dengan senang melayani akan kebutuhan kita. Saat Kristus menyembuhkan kebutaan rohani kita, kita akan melihat orang lain dalam terang kasih Yesus yang sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lebih setengah dari mujizat-mujizat penyembuhan yang Yesus lakukan melibatkan peran orang lain yang membawa orang sakit itu kepada Yesus. Nah, kadang-kadang kita harus membawa orang lain kepada Yesus dengan sayap iman kita. Adalah rencana Allah bahwa masing-masing kita melihat dan menggunakan kesempatan di sekitar kita untuk menuntun sahabat-sahabat kita datang kepada Yesus. Rencana Allah. Jadi gunakan akan kesempatan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari Senin, pelajaran tentang penerimaan. Bagaimana cara pandang Yesus terhadap orang lain? Bagaimana cara pandang saya dan saudara kepada orang lain? Tetapi pelajaran ini adalah bagaimana cara pandang Yesus melihat orang lain. Yesus melihat setiap individu dari perspektif yang baru. Ia mengajar kepada murid-muridnya cara melihat orang lain dengan cara pandang sorga, dengan kacamata sorga. Yesus melihat orang lain bukan sebagai mana mereka ada, melainkan seperti apa mereka kelak. Kenapa? Kalau sebagaimana mereka ada, banyak umat-umat Tuhan yang sebenarnya tidak layak. Tetapi Yesus mendekati mereka karena Yesus melihat ada potensi di dalam kehidupan mereka di kemudian hari. Yesus memperlakukan orang lain dengan martabat dan hormat, seperti yang seringkali mengejutkan para murid-muridnya. Bagaimana dia berinteraksi sebagai salah satu contoh. Bagaimana Yesus berinteraksi dengan wanita Samaria. Di dalam Yohanes 4 ayat 3 sampai dengan 42. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Bagaimana cara Yesus berinteraksi kepada perempuan ini? Kepada wanita Samaria ini? Lalu, apakah hasil dari pertemuan itu? Ini kita akan lihat, saudara sekalian. Yang pertama, di dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus tidak menghindari rute melewati wilayah Samaria. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa orang Yahudi dan orang Samaria bermusuhan. Tetapi Yesus tetap melewati jalan itu. Untuk apa? Karena Yesus merindukan untuk merobohkan tembok prasangka antara orang Yahudi dan orang Samaria bahwa mereka selalu bermusuhan. Yesus mau robohkan itu. Yesus mau menyatakan kepada para muridnya bahwa orang Samaria terbuka pada Injil. Dan yang ketiga, Yesus melihat wanita yang malang ini, wanita Samaria ini, membutuhkan akan belas kasihan ilahi. Sebagai contoh, saudara, atau sebagaimana gambarannya, wanita ini datang ke sumur pada siang hari untuk mengambil air, dan ini di luar kebiasaan pada umumnya. Kenapa? Karena pada umumnya wanita akan datang ke sumur untuk mengambil air itu pada pagi hari. Tentu saja menghindari banyak orang. Wanita ini kenapa datang pada siang hari? Karena ia menghindari akan banyak orang, supaya orang tidak tahu tentang wanita itu. Karena apa? Karena pola hidupnya yang sangat tidak baik. Nah, pada saat di sumur, wanita ini sangat terkejut karena melihat orang Yahudi, yaitu Yesus, ada di sumur itu. Dan dia semakin terkejut karena apa? Karena ternyata orang Yahudi, dalam hal ini Yesus, berbicara kepadanya. Sangat mengagetkan bagi wanita ini. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus
merubuhkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan orang Samaria yang selama ini mereka selalu bermusuhan. Kenapa? Karena Yesus ingin memenangkan hati atau keyakinan daripada wanita ini. Wanita ini merindukan kebebasan dari rasa bersalah. Wanita ini merindukan akan kehidupan yang kekal. Maka Yesus merobohkan tembok antara Samaria dan Yahudi. Ia mempercayai Yesus sebagai Nabi Allah, dan akhirnya melalui wanita ini banyak orang Samaria yang datang dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, hamba Tuhan Ellen G. White di dalam bukunya The Sign of the Time 20 Juni 1892 mengatakan, mereka yang memiliki Roh Kristus akan melihat semua orang melalui mata belas kasihan ilahi. Nah, apakah saya dan saudara melihat akan hal ini? Melihat dari kacamata ilahi bahwa banyak orang membutuhkan belas kasihan. Namun kadang-kadang kita terbatas pada tembok-tembok yang tebal. Lalu, sekarang kita mau belajar di hari Senin. Mulailah di mana Anda berada. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dari mana kita mulai bersaksi, dan sarana apa yang kita butuhkan? Ini pertanyaan. Dari mana kita akan mulai, dan apa sarananya? Yang pertama, tidak ada tempat untuk memulai lebih baik daripada tempat di mana kita berada. Ada banyak di sekitar kita yang mencari kedamaian dan makna hidup yang hanya Yesus yang dapat memberikannya. Oleh sebab itu, Yesus mengundang saya dan saudara untuk mulai membagikan akan kasih Allah itu di mana? Di keluarga kita. Kemudian ke tetangga kita. Lalu di tempat kerja kita. Dan di komunitas di mana kita berada. Maka, bagaimana dengan sebagaimana Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Di mana Yerusalem itu? Di rumah kita. Lalu di seluruh Yudea, ke tetangga kita. Dan Samaria, ke mungkin komunitas kerja kita dan yang lainnya. Dan seterusnya. Saudara-saudara bisa membagikannya. Kita tidak perlu menjadi seorang yang paling berpendidikan di dunia. Yang paling fasih. Yang paling berbakat untuk melayani. Tidak perlu harus gelarnya tinggi dulu baru melayani. Tidak perlu harus belajar yang sehingga kita fasih berbicara baru melayani. Tidak perlu, saudara. Kenapa? Betapapun bermanfaatnya karunia yang kita miliki. Apakah karunia berbicara, karunia mengajar, atau karunia-karunia apapun. Pada akhirnya, yang Anda butuhkan, yang saya dan saudara butuhkan adalah kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada jiwa-jiwa. Apakah kita mengasihi Allah? Atau apakah kita mengasihi jiwa-jiwa? Kalau kita mengasihi jiwa-jiwa, kalau kita mengasihi Allah, akan segera timbul dalam hati kita. Kita mulai bersaksi. Yang ketiga, jika kita mau bersaksi, nah ini penting ini. Jika kita mau bersaksi, ada niat mau bersaksi, maka Allah akan membuka jalan bagi kita untuk melakukannya. Allah akan membantu kita. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, belajar dari pengalaman Andreas. Saudara bisa membaca kisah ini dalam Yohanes pasal 1 ayat 40 sampai dengan 41, Yohanes pasal 5 sampai dengan 12, demikian Yohanes 5:12 ayat 20 sampai dengan 26. Kita bisa belajar dari Andreas. Setelah bertemu Yesus, pertama kali Andreas membagikan Kristus adalah kepada saudaranya Petrus. Saudaranya, orang paling dekat, yaitu Petrus. Lalu, Andreas juga mengembangkan hubungan yang baik dengan seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Yang kemudian melalui anak ini dengan 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus membuat mujizat. Andreas mulai dengan membangun hubungan dengan
kepada seorang anak kecil. Andreas juga tahu apa yang harus dilakukan ketika orang Yunani ingin bertemu Yesus. Ia menyampaikan kerinduan orang-orang Yunani itu kepada Yesus. Andreas tidaklah seperti Petrus yang mudah bergaul. Dia tidak memiliki kualitas kepemimpinan yang sama seperti Petrus. Namun, dia dapat memperkenalkan orang kepada Kristus dengan talentanya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, setiap kita membaca tentang Andreas, kita akan menemukan dia sedang memperkenalkan seseorang kepada Kristus. Pertanyaan untuk kita renungkan. Pikirkan, siapa yang ada dalam jangkauan pengaruh Anda, di mana Anda dapat membagikan kasih Allah. Ambil kesempatan itu. Siapakah di antara keluarga Anda atau sahabat Anda yang sangat terbuka untuk menerima Injil? Maka, mulailah dari sana. Apakah mereka merasakan dalam hidup Anda seorang yang penuh kasih sayang dan perhatian? Renungkanlah. Apakah hidup Anda merupakan iklan untuk Injil? Perhatikanlah. Mengapakah kadang-kadang sangat sulit untuk menuntun anggota keluarga dan kerabat kita kepada Kristus? Mungkin mereka tidak melihat tabiat Yesus pada kita. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, menghadapi orang yang sulit, pelajaran di hari Rabu. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sungguh ajaib kasih Tuhan yang menjangkau akan setiap lapisan manusia, dari golongan apapun dan dari manapun. Kenapa? Karena kita nanti akan terheran-heran, ternyata akan ada banyak orang yang akan berada di surga. Termasuk juga kita heran, kenapa saya dan saudara ada di surga. Saudara sekalian, bahwa Yesus ahli dalam menjangkau akan orang-orang yang sulit ini. Siapa orang-orang yang sulit ini? Siapapun. Baik orang yang dengan kapasitas pendidikan yang tinggi, demikian juga orang-orang yang dengan status sosial rendah sekalipun. Yesus bisa memenangkannya. Yesus bisa menjangkau mereka dengan kata-katanya atau dengan tindakannya. Dia menunjukkan penerimaan. Dia mendengarkan akan keprihatinan mereka secara sungguh-sungguh. Bahkan dia mengajukan pertanyaan kepada mereka dan mengungkapkan kebenaran ilahi. Dia mengenali akan kerinduan hati yang paling dalam dari setiap orang. Dan dia melihat akan potensi dari orang-orang yang berdosa yang paling jahat ini. Bagi Yesus tidak ada yang berada di luar jangkauan Injil. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus melihat calon potensial untuk kerajaan Allah pada diri Petrus dan juga Andreas. Matius 4 ayat 18 sampai dengan 19. Yesus juga melihat pada diri seorang ahli Taurat yang namanya tidak disebutkan. Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34. Demikian juga Yesus sangat peduli, bahkan melihat dari kebutuhan yang paling dalam dari seorang penjahat yang ada di kayu salib. Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Kemampuan Yesus dalam melihat hal ini kita sebut sebagai mata pertumbuhan gereja dan telinga pertumbuhan gereja. Apa maksudnya? Mata pertumbuhan gereja adalah kepekaan untuk melihat orang-orang sebagaimana Yesus melihat mereka, sebagai orang-orang yang dapat dimenangkan bagi kerajaan Allah. Bagaimana dengan telinga pertumbuhan gereja? Ini adalah kepekaan untuk mendengarkan kebutuhan yang tak terucapkan dari orang-orang di sekitar kita. Mendengarkan akan kerinduan hati mereka, akan sesuatu yang mereka butuhkan. Bahkan, jika mereka belum terbuka untuk mengungkapkannya, Yesus sangat tahu akan hal itu. Lalu, sikap apakah yang perlu kita miliki? Saudara sekalian, mintalah supaya Tuhan membuat Anda dan saya peka terhadap pelayanan Roh Kudus dalam kehidupan orang lain. Berdoalah agar Tuhan memberi Anda sentuhan kedua dan membukakan mata Anda terhadap peluang-peluang rohani yang Dia bawa setiap hari untuk kita bagikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, carilah Tuhan untuk mata yang melihat,
untuk hati yang peka mendengarkan, dan juga keinginan untuk membagikan Kristus yang telah Anda dan saya kenal kepada orang lain. Hanya mereka yang bekerja untuk jiwa-jiwa yang dapat mengetahui kepuasan yang bisa dihasilkannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pelajaran hari Kamis, merasakan peluang-peluang yang tersedia. Allah menyediakan peluang bagi kita untuk membagikan iman kita. Ada pintu-pintu terbuka di kota-kota, di provinsi-provinsi, di negara-negara, dan yang terpenting, di hati setiap orang. Contohnya, Tuhan telah membuka jalan untuk Paulus memberitakan Injil di Troas dan bahkan di benua Eropa. 2 Korintus 2 ayat 12 sampai dengan 14. Tuhan juga membuka jalan bagi Filipus untuk memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia. Malaikat Tuhan menuntun Filipus kepada seorang yang sedang mencari terang dan yang bersedia untuk menerima Injil. Saudara bisa baca di dalam Kisah 8 ayat 26 sampai dengan 38. Malaikat yang dikirim kepada Filipus dapat melakukan pekerjaan yang sama bagi saya dan saudara. Adalah rencananya bahwa manusia harus bekerja sama untuk sesama mereka. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, jika kita memiliki telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat, kita juga akan dibimbing oleh malaikat yang tidak terlihat itu untuk menjangkau para pencari kebenaran. Sebagai kesimpulan akan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Yang pertama, semua orang ingin mencari hal-hal rohani serta menemukan solusi dari permasalahan hidupnya itu. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya masalah. Dan sementara semua orang mempunyai masalah, orang-orang itu rindu untuk menemukan solusinya. Dan solusi-solusi rohani hanya ada pada Yesus. Kita punya peran penting di situ. Yang kedua, tuaian memang banyak, namun pekerja sedikit. Apakah Anda rindu untuk menjadi pekerjanya? Yang ketiga, mintalah kepada Tuhan kuasa kesanggupan untuk menjadi pekerjanya. Sementara ada niat, ada keinginan untuk kita menjadi pekerjanya, Tuhan akan menyanggupkan kita. Yang keempat, berdoalah dengan sungguh-sungguh agar kita diberikan kepekaan, mata yang melihat dan telinga yang mendengar, sehingga kita mempunyai cara pandang Allah, yaitu cara pandang surga, bahwa setiap orang di dunia ini sangat berharga di mata Allah. Inilah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan, kiranya menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, urapi masing-masing kami, berikan kepada kami pengertian, sehingga pelajaran sekolah sahabat ini akan menjadi sarana bagi kami, untuk kami dimotivasi, kami menjadi agen-agen Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, sehingga banyak orang terselamatkan. Terima kasih atas firman yang begitu indah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sahabat. Tuhan memberkati dan kiranya kita boleh semakin bertumbuh di dalam iman kita.